Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Theo Gunners. Seperti biasanya saya akan memberikan beberapa contoh latihan soal khususnya untuk guru kelas MI, masih sama untuk materi IPA profesional bagian yang terakhir. Ya, kita lanjut saja ke soal nomor 1. Oh ya, sebelumnya bagi ibu yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan mengenai video terbaru terkait dengan pembahasan latihan soal PPG khususnya untuk guru kelas. Soal nomor 1. Komponen biotik yang dapat menghasilkan makanan disebut dengan produsen. Makhluk hidup yang berfungsi sebagai produsen merupakan jenis makhluk hidup A. Autotrof, B. Heterotrof, C. Eukariotik, D. Prokariotik. Soal nomor 1, jawabannya yang benar yang mana? Jawaban yang benar adalah yang A, ya, autotrof. Soal nomor 2, pada ekosistem laut, jika ganggang laut mengalami pencemaran, maka pada komponen biotik lainnya seperti udang, ikan, dan burung camar akan terjadi A. Kestabilan populasi ikan, B. Peningkatan populasi ikan, C. Penurunan populasi udang, D. Peningkatan populasi burung camar. Nah, ini soalnya cukup mudah. Kira-kira jawaban yang mana yang tepat untuk soal nomor 2? Iya, betul, jawabannya yang C. Penurunan populasi udang. Kita lanjut ke soal nomor 3. Kelangsungan ekosistem pada suatu wilayah selain ditentukan oleh komponen, juga ditentukan oleh komponen abiotik. Komponen abiotik yang menentukan letak wilayah adalah A. Suhu, B. Ketinggian, C. Cuaca, D. Garis lintang. Nah, di sini kata kuncinya adalah menentukan letak wilayah. Nah, berarti jawabannya yang mana? Nomor 3? Ya, jawabannya yang D. Garis lintang. Kita lanjut ke soal nomor 4. Fungsi rambut duri pada seluruh tubuh pada landak adalah A. Indra pengenal musuh, B. Pelindung dari serangan musuh, C. Untuk keseimbangan tubuh, D. Pemancar gelombang elektromagnetik untuk komunikasi. Nah, soalnya juga gampang ini, cara hewan beradaptasi atau melindungi diri. Jawabannya yang mana kalau landak? Ya, jawabannya yang B. Pelindung dari serangan musuh. Lanjut ke soal nomor 5. Gurita dapat mengeluarkan cairan hitam. Cairan ini berfungsi untuk A. Melumasi tubuh sehingga menjadi licin, B. Mengurangi beban tubuh sehingga dapat bergerak dengan cepat, C. Meracuni pemangsanya hingga mati, D. Mengeruhkan air sehingga dapat lolos dari pemangsa. Soalnya gampang sekali. Jawabannya yang mana? Yang D, ya. Kita lanjut soal nomor 6. Manusia yang tinggal di pegunungan cenderung memiliki hemoglobin lebih tinggi. Hal ini merupakan adaptasi manusia secara A. Fisiologi, B. Morfologi, C. Tingkah laku, D. Metamorfosis. Soal ini juga gampang. Kira-kira yang mana? Yang A. Fisiologi. Lanjut ke soal nomor 7. Pada musim kemarau, adaptasi yang dilakukan jahe terhadap lingkungannya adalah A. Mengukurkan daunnya, B. Memperkecil ukuran daunnya, C. Menutup lubang stomatanya, D. Mematikan sebagian tubuhnya yang ada di atas permukaan tanah. Nah, kira-kira kalau tumbuhan jahe, cara adaptasinya bagaimana? Yang mana? Jawabannya yang D. Mematikan sebagian tubuhnya yang ada di atas permukaan tanah. Kalau mengukurkan daunnya ini biasanya terjadi pada pohon jati. Kita lanjut ke soal nomor 8. Limbah pabrik yang dibuang ke sungai dapat mengganggu keseimbangan ekosistem sungai. Untuk menjaga agar keseimbangan ekosistem sungai tetap terjaga, maka harus dilakukan A. Mengolah limbah sebelum dibuang ke sungai, B. Membudidayakan tanaman atau hewan yang tahan terhadap limbah, C. Membersihkan sungai, D. Melakukan penghijauan di pinggir sungai. Soalnya gampang sekali. Jawabannya yang mana? Yang A. Mengolah limbah sebelum dibuang ke sungai. Lanjut ke soal nomor 9. Bioteknologi merupakan salah satu cara untuk pemulihan atau mendapatkan kualitas
tanaman menjadi lebih baik. Salah satu upaya pemulihan dengan cara bioteknologi adalah A. Memperbanyak pohon mangga melalui stek, B. Memperbanyak bawang melalui umbi, C. Memperbanyak tanaman kentang melalui kultur jaringan, atau D. Melakukan penyilangan antara dua tanaman kedelai dari varietas yang berbeda. Kira-kira jawaban yang benar yang mana? Yang C. Memperbanyak tanaman kentang melalui kultur jaringan. Kita lanjut ke soal nomor 10. Ya. Lanjut nomor 10. Hubungan antar makhluk hidup yang berkaitan dengan proses makan dimakan berdasarkan urutan tertentu dan satu arah disebut ya. A. Piramida makanan, B. Rantai makanan, C. Jaring-jaring makan, D. Simbiosis. Soalnya gampang, berarti proses makan dan dimakan berarti proses makan dan dimakan berarti rantai makanan ya. Rantai makanan biasanya dimulai dari produsen ya, biasanya dari tumbuh-tumbuhan, terus ada konsumennya bisa konsumen 1, 2, 3, 4 ya. Terus yang terakhir biasanya ada pengurai atau decomposer. Kita lanjut ke soal nomor 11. Salah satu rantai makanan detritus terdapat pada detritus itu apa ya? Detritus adalah makanan yang tidak dimulai dari tumbuhan tetapi dimulai dari sisa-sisa tubuh organisme yang sudah hancur ya. Berarti bukan berasal dari ya tumbuhan ya atau hewan ya. Berarti ini berasal dari sisa-sisa tubuh organisme. Yang A. Padi, tikus, ular, elang. B. Rumput, belalang, burung, manusia, plankton, udang, ikan, paus, sampah, cacing, ayam, manusia. Ingat tadi detritus adalah sisa tubuh organisme yang sudah hancur. Berarti kalau yang tepat yang mana? Yang tepat yang D ya, sampah, cacing, ayam, manusia. Kita lanjut ke soal nomor 12. Pada ekosistem terdapat padi, belalang, ya tadi maksudnya pada ekosistem di sawah terdapat padi, belalang, katak, ayam, burung, tikus, ular, dan elang. Jika ular habis diburu oleh manusia, maka yang harus dilakukan agar tikus tidak mengganggu tanaman padi adalah A. Menjaga kelestarian elang, B. Menggunakan pestisida, C. Mengusir burung agar tidak makan padi, D. Menjaga kelestarian belalang dan katak. Dan nomor 12 juga soalnya gampang. Jawabannya yang mana? Yang A. Menjaga kelestarian elang. Lanjut ke soal nomor 13. Jika pada tanaman terdapat benalu, maka tindakan yang harus dilakukan adalah A. Membiarkan benalu dan tanaman hidup berdampingan, B. Mengambil benalu dari tanaman, C. Memotong bagian dari tanaman yang terdapat benalu, D. Memupuk tanaman agar semakin subur. Soalnya ini juga gampang ya, benalu yang mana berarti kalau ada benalu? Yang C. Memotong bagian dari tanaman yang terdapat benalu. Soal nomor 14, simbiosis mutualisme terjadi pada makhluk hidup. Ya, seperti kita ketahui bahwa simbiosis itu ada 3, simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Simbiosis mutualisme itu yang keduanya saling menguntungkan. A. Kupu-kupu yang menghisap nektar bunga, B. Cacing pita yang hidup di dalam perut manusia, C. Tali putri yang hidup di tanaman, D. Ikan remora dengan paus. Nah, kira-kira yang cocok untuk simbiosis mutualisme yang mana? Yang A ya, kupu-kupu yang menghisap nektar bunga. Kalau yang B apa ini yang B? Cacing pita yang hidup di dalam perut manusia. Ini contoh simbiosis parasitisme. Tali putri yang hidup di tanaman ini juga simbiosis parasitisme. Nah, kalau ikan remora dengan paus ini contoh simbiosis komensalisme. Kita lanjut nomor 15. Fenomena alam yang berkaitan dengan gejala biotik di bawah ini adalah A. Bau, B. Warna, C. Tumbuh, D. Ukuran. Soal nomor 15 yang mana kira-kira jawabannya? Yang C ya, tumbuh. Soal nomor 16.
Perhatikan data berikut. 1. Nasi berwarna kuning. 2. Matahari bersinar terang. 3. Jamur tumbuh subur. Air mengalir di sungai. Berdasarkan data tersebut di atas, gejala alam biotik terdapat pada, nah ini ada biotik ya. Kalau biotik berarti yang ya ekosistemnya yang hidup ya, yang hidup berarti yang mana kira-kira yang benar? Yang ya, yang A ya, yang mendekati jawabannya hampir mendekati yang A ya. 1 dan 3. Jadi kalau matahari dan air ini merupakan contoh abiotik ya. Kita lanjut ke soal nomor 17. Perhatikan data berikut. 1. Pencairan es. 2. Putri malu mengatup saat disentuh. 3. Kambing beranak untuk melestarikan keturunannya. 4. Pembiasan cahaya matahari oleh embun air. Gejala alam biotik terdapat pada ya biotik, ingat biotik berarti yang ekosistem yang hidup ya. Yang hidup berarti yang hidup yang mana? Yang tumbuhan sama yang hewan. Berarti jawabannya yang 2 dan 3. Putri malu mengatup saat disentuh dan kambing beranak. Berarti 17, soal nomor 17 jawabannya C. Lanjut nomor 18. Beberapa waktu yang lalu terjadi letusan gunung Merapi. Objek abiotik yang merupakan gejala alam pada letusan gunung berapi adalah A. Pembekuan lahar, B. Matinya tumbuhan karena terbakar, C. Batu berwarna kemerahan, D. Lahar berwarna kemerahan. Nah, kira-kira jawabannya yang mana? Objek abiotik pada gejala alam pada letusan gunung berapi yang A ya, pembekuan lahar. Lanjut nomor 19. Beberapa peristiwa alam yang sering terjadi di sekitar kita antara lain 1. Pertumbuhan kecambah lebih cepat pada kondisi gelap. 2. Penebangan pohon menyebabkan tanah longsor. 3. Tumbuhan merupakan sarana menyimpan air alami. 4. Kandungan oksigen di udara dipengaruhi oleh banyaknya tumbuhan. Faktor abiotik yang dapat mempengaruhi biotik adalah yang A ya, pertumbuhan kecambah lebih cepat pada kondisi gelap. Lanjut ke soal nomor 20. Simbiosis komensalisme terjadi pada makhluk hidup. Apa ya kira-kira jawabannya? Kupu-kupu yang menghisap nektar bunga. B. Cacing pita yang hidup di dalam perut manusia. C. Tali putri yang hidup di tanaman. D. Ikan remora dan ikan paus. Jadi kalau simbiosis komensalisme yaitu yang satu diuntungkan tapi yang satu tidak diuntungkan juga tidak dirugikan. Berarti jawabannya yang mana? Yang D ya, ikan remora dengan paus. Nah, itulah tadi ya pembahasan mengenai latihan soal pretest PPG khususnya untuk guru kelas MI untuk bagian IPA profesional bagian terakhir. Semoga video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu yang akan menjalani pretest PPG khususnya untuk guru kelas MI. Jika bermanfaat, silahkan share dan jangan lupa like video ini. Jika belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Ini gratis dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru terkait dengan pembahasan latihan soal pretest PPG. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.